terseleksi dengan baik yang masuk ke Gedung Bundar. Tapi ini tentunya tidak lepas dari sifat pekerjaan kita, yang namanya kita dalam penegakan hukum, tentunya kendali terhadap teman-teman yang bekerja di penyidikan, di penuntutan, baik di eksekusi, itu pasti juga harus lebih kuat. Dari bandit mau jadi malaikat, nggak bisa bang. Saya Bukan bandit jadi malaikat, paling tidak nyicil the bos, dibayar ke bajingannya itu, gitu loh. Ya kita kan juga bekas preman. Kita baru ngomong 400 miliar bang, 74 kilo emas. Kita belum ngomong berapa yang di perusahaan cangkangnya dia. Bagaimana kita ikut memulihkan itu, disikat semua yang salah, semua jaringannya Febri. Kalau perlu teman-temannya disikat. Moral seperti Bang Panda sudah bilang tadi. It's all wrong, nggak ada yang benar nih sama sekali. Jadi dan itu tidak memberikan efek jerah. Sadar diri komunikasinya, nggak bisa bang. Semua udah dari perspektif kepentingan masing-masing. Prabowo harus potong satu generasi kohort kekuasaan, ganti semua. KPK ayam sayur kok. Kalau nggak ayam sayur dari hari pertama dia ambil alih. Polisinya juga ayam sayur kan gitu. Tidak ada tindakan. Ini bukan hoax. Jokowi presiden ngomong ke Pandanababan, Prabowo ngomong ke Pandanababan. Nol. Peristiwa ini peristiwa yang harus betul-betul hati-hati. Jangan kena karmanya. Jangan jadi kualat gitu. Bangsa ini hancur-hancuran. Kalau sudah sampai ke Nepal segala macam. Apakah yang lain ini lalu berhenti karena Feby ketangkep? Enggak, malah bekerja lebih cermat supaya nggak ketangkep. Saya mau perang, kita udah tahu kok musuhnya ini siapa. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Apa yang kita cari di dunia ini? Sebagai manusia mati, kita tinggalkan nama. Lebih baik kita nanti dipanggil Tuhan, membela kebenaran, membela rakyat, menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita mulia, kita terhormat. Nah buat Prabowo sendiri, saya nggak bisa bayangkan secara kejiwaan dia. Yang paling dia percayai, yang paling dia banggakan, koruptor. Sekarang Febri, koruptor. Ini bukan tamparan sama Prabowo. Sekarang lawyernya ini mau bikin pra-peradilan. Itu kembali ke Febrinya. Ada nggak pikiran dia, oh ini kesempatan emas buat dia? Atau memang dia bangsat? Welcome back to podcast Keadilan TV. Ya. Episode spesial pekan ini. Spesial. Siapa kita Dua senior Dua senior yang waktu awal-awal berjuang mungkin kita nggak lahir. Udah lahir mungkin. dua tokoh, kalau saya ibaratkan ini mengingat kita itu zaman reformasi. Salah satu narasumber kita adalah tokoh sentral reformasi. Yang satu lagi terdepan di gedung parlemen menyuarakan Mei 98 kali itu. Iya. Bersama Prof Kiki. Selamat datang Prof. Ya, terima kasih sekali. Sekarang juga terlibat sebagai guru besar ya Prof ya, di Universitas Bayangkara ya. Guru besar kepala. Guru besar kepala Universitas Bayangkara. Jangan dikurang-kurangin. Satu lagi Bang Pandanababan, Iya. Polisi senior dan wartawan investigatif senior. Wah, ini suatu kehormatan. Kita harus bisa ngimbangin nih Bang. Iya, Saya benar. wartawan juga loh. Oh siap. 25 tahun saya wartawan. Terima kasih Bang Panda dan Prof. Tema kita episode kali ini sebenarnya menyoroti apa yang menjadi polemik. Bisa dibilang kayak banyak ya publik yang menilai soal kasus ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ini ibaratnya versi 2-nya Cicak vs Buaya. Ada juga bilang menyebut Trunojoyo versi Blok M. Tapi izinkan kami untuk mencoba menggali temuan-temuan A1 konkret yang mungkin bisa dibagikan menyikapi pandangan Prof Kiki dan Bang Panda. Izin saya ke Prof Kiki dulu Bang Panda. Iya. Pertanyaan sederhana Prof sebagai salah satu penasihat Kapolri juga Prof ya. Saat kasus ini mencuat mulai dari 8 Juli itu, kalau boleh dibagikan apa yang terbesit respon atau pertanyaan pertama yang Prof tanyakan ke kepolisian atau mungkin ke Pak Listio pertama kali untuk menghormati kasus ini? Jadi gini, don't get me wrong. Oke. Saya dan yang lain-lain itu memang penasihat ahli Kapolri. Ya. Tapi karena kita tahu Kapolri itu sibuk sekali, kami nggak pernah ganggu. Jadi sebetulnya kami nggak pernah ketemu.
jarang sekali ketemu. Oh ini clear Prof ya ini Ya, ya. komunikasi ini nggak ada dan sejak awal memang kita tidak melakukan komunikasi telepon karena pasti disadap. Gitu. Jadi kami hati-hati, kami jaga betul Kapolri sebagai institusi. Yang kita benahi adalah sistem. Baik. Kita benahi ada ini. Jadi kalau ditanya kami nggak tahu. Dan kalau saya tanya berkali-kali ya apa kayak gitu, jawabnya selalu sama, terserah Prof. Jadi enak sebetulnya jadi penasihat Kapolri itu boleh suka-suka gitu loh. Lihat Endardi ngomongnya juga jeplak aja ngomong, termasuk ngeritik polisi gitu. Nggak apa-apa. Saya juga kritis loh. Kalau ke dalam saya keras sekali. Pasti harus itu Prof. Iya. Nah, nyamannya seperti itu gitu loh. Jadi ketika kasus itu terjadi, ya saya malah saya bilang, saya minta izin, boleh nggak saya keluar dari penasihat Kapolri? Kenapa Prof? Saya mau perang. Tapi kalau di sini tidak enak. Setiap saya ngomong asosiasinya dengan kepolisian, minimal dengan Kapolri. Saya mau perang, kita udah tahu kok musuhnya ini siapa. Gitu. Biar saya jeplak di luar. Berarti respon pertama kasus ini justru Prof meminta untuk keluar menjadi Iya, penasihat supaya ahli. saya mau perang. Gitu. Terus Kapolri bilang, jangan Prof, saya masih butuh. Gitu. Lah butuh nggak pernah dipanggil. Ya, sampai saya ngeledekin. Kan ada beberapa, salah satu-satunya perempuan tadinya, sekarang 2. Rustika Herlambang dan Pungki. Baik. Saya sampai ngeledekin. Saya penasihat, tapi nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah dipanggil. Tahu nggak kenapa? Karena saya tidak cantik. Ketawa, beliau kan ketawa. Perang seperti apa Prof? Prof mau perang? Ya, ini kura-kura dalam perahu ini. Ya. Satu, pertanyaan saya, ngapain jam 4 pagi ada tentara di Polda? Urusannya apa? Gak ada urusannya. Tentara itu untuk defense, untuk pertahanan. Ini urusan sipil gitu loh. Nah, batas-batas yang dilampaui. Kalau saya ngomong keras, nanti asosiasinya, ini disuruh polisi kayak gitu. Padahal faktanya kami sendiri tidak pernah berhubungan dengan Kapolri. Kalau Kapolri membiarkan selama dalam koridor. Ini kebebasan berbicara, silahkan aja ngomong. Baik. Itu tidak diketahui publik. Kenapa? Saya mendidik polisi. Dan senang bahwa sekarang ini institusi polisi itu institusi yang paling banyak memiliki doktor. Sekitar 200. Baik. Dokter beneran itu tidak termasuk balil. Nah, dokter beneran dari UI, dari mana-mana, dari luar negeri gitu Tidak kan. termasuk balil. Tidak termasuk balil. Kalau termasuk balil 201 lah gitu. Kita keluarkan itu. Baik Prof. Baik. Apa yang terjadi? Apa yang lihat? Melalui pendidikan ada perbaikan sistemik secara bertahap. Kok belum kelihatan? Ya belum kelihatan lah. Polisi itu 477.000 anggotanya. Saya hanya punya 200 dokter dengan sekian, mungkin sekitar 500-an yang S2 kayak gitu. Nah, tapi arahnya ke sana. Karena apa? Kawan-kawan ini tahu kok koridornya. Kami ini penjaga peradaban. Kami ini merawat peradaban ke depan. Sehingga tidak ada konsep di polisi kita tangkap, kalau perlu dibunuh. Sejahat apapun orang itu. Karena peradaban itu dijaga. Baik. Nah, tapi pemahaman seperti ini kan baru 200 dokter ini. Yang di bawah-bawah belum. Gitu. Nah, ini sistematik kita lakukan, pendidikan segala macam, mulai dari rekrutmen, jangan ada polisi brengsek, segala macam kayak gitu. Nah, pada kasus kemarin itu tidak ada arahan, tidak ada
petunjuk apapun, perintah, apalagi perintah harus begini, harus begitu. Semua orang dibiarkan bekerja dan melakukan sesuatu sesuai persepsinya tentang demokrasi. Dan ini kami nyaman, makanya jeplak. Kalau ada perintah kan saya nggak akan datang ke sini. Pasti nggak boleh gitu. Nggak ada. Paling nanti komentarnya yang lain. Kalau Kapolri mah nggak pernah berkomentar. Kenapa? Ya Kapolri urusannya banyak. Oleh karena itu kalau telepon Kapolri pasti nggak diangkat. Kalau chatting, ngechat tuh Bang, itu jawabnya bisa sebulan kemudian. Kalau mau cepat, itu di atas jam 12 malam. Kenapa? Beliau orang malam. Jadi kalau di chat itu responnya cepat gitu. Tapi kalau siang, kadang-kadang 2 minggu ada masalah penting, siang harus ngomong kayak gitu, nggak direspon. Saya menangkap kalau Prof mau menyatakan ini sebuah peperangan hingga akhirnya mau keluar dari penasihat Ali Kapolri, berarti Prof melihat ada kesalahan yang sangat tinggi dong di tubuh kepolisian. Bukan. Seperti apa, Prof? Karena saya terkungkung oleh sistem oleh kepolisian. Saya nggak bisa lah ngomong seenaknya terus yang kena polisi gitu. Kalau polisi yang ngomongnya kayak begini, jadi itu mewakili polisi gitu loh. Kalau di luar saya petarung, saya ikut Bang Panda aja dulu. Saya petarung, saya nggak ada takut-takutnya dan tidak ada beban institusi di belakang. Gitu. Kalau ngomong kasar ya, kalau mau tangkap saya, gitu. Kalau mau tembak saya, gitu kan. Nah, itu maksud saya. Lalu peperangannya antara siapa dengan siapa? Antara kebaikan, antara sistem pemerintahan yang viable, yang bagus, yang rapi, yang bermoral. Yang bermoral. Melawan yang tidak bermoral ini. Termasuk kawan-kawan yang punya kekuasaan, yang punya legitimasi formal kekuasaan, dan yang punya senjata. Itu maksud saya peperangan. Oke Prof. Kita ke Bang Panda. Tadi menarik Bang Panda. Prof Kiki mengatakan bahwa setelah ada berita tentang ex Jampitsus Febri Ardiansyah keluar, kira-kira yang terfikir dalam benak Prof Kiki itu kayaknya saya harus keluar dari tubuh kepolisian. Karena musuhnya jelas ini gitu. Karena musuhnya jelas itu. Musuhnya udah bukan lagi bayang-bayang atau londo ireng atau apa istilah-istilah begitu ya. Menurut Bang Panda gimana Bang? Dalam konteks kejahatan ini, emang musuhnya jelas Bang ya? Saya melihat ya, ini kesempatan terakhir. Kalau mau pilih gitu loh. Sampai sejauh mana tadi disinggung Prof Kiki masalah moral, ya kan? Pertanyaan pertama, ada rasa malu nggak sama Kapolri dengan Febri ini? Febri. Febri. Ada rasa malu nggak dia? Atau dipermalukan nggak dia dengan peristiwa ini? Gitu loh. Itu buat aku satu tanda tanya. Nah kemudian juga sejauh mana integritas di institusi kepolisian menanggapi kasus ini? Aku lihat lengah, sembarangan, matilah itu penjaga rumah itu. Itu refleksi daripada bahwa ini ceroboh. Integritas ada Bang, tapi takut. Iya, pokoknya apapun namanya itu udah tercermin gitu loh. Nah kemudian buat siapa sendiri, Febri, buat Febri sendiri, dia ayam sayur, pengkhianat, bajingan, atau memang bangsat. Indikasinya dia buka dong sekarang. Memang aku udah salah, permainan itu begini, emas itu begini, US dollar itu begini, ini begini. Ada nggak karakter itu sama dia? Gitu loh. Itu kita lihat. Sekarang masih proses pra-peradilan. Lo dengar dulu, bagaimana, apalagi pra-peradilan. Mengajukan pra-peradilan aja dia udah konyol. Nilainya udah jatuh di mataku. Gak ada harga.
Tapi dia kan menggunakan hak warga. Loh, bukan negara, Bang. itulah alasan ini kembali karakter dia. Ini soal karakter dia, moralitas dia, gitu loh. Dia bintang 3, ya kan? Punya kepercayaan begitu besar, dianggap berprestasi dahsyat. Kemudian kualifikasinya disenangi Prabowo dan dikagumi dan diapakan. Ada nggak dia ciri-cirinya? 2 hari 3 hari yang lalu masih ada acara dibikin Kapolri mengenai Hugeng. Ya. Hugeng Award. Award, ya kan? Iya, baik. Aku cuplik aja sederhana Hugeng. Hadiah-hadiah ke dia di Medan, di tempatku. Medan itu Polonia itu mentengnya Medan. Baik. Ya, menteng Medan. Dia tinggal di zaman Hudi. Dia buang keluar itu kulkas, radio apa segala, dia buang keluar semua elektronik, dia buang keluar. Pemberian. Dibuang fisik. Aku masih SMA kelas 1. Keliling dari depan rumah dia liatin. Malah kita komplotan bagaimana mau ngangkut itu. Waktu itu. Loh, ini true story. Lumayan buat kita. Iya, dalam bukuku udah aku gambarkan itu. Baik. Ya, itu seorang Hugeng yang punya karakter. Contoh nyata kala itu. Iya, kejadian nyata. Mana itu sekarang? Begitu dia dilantik jadi Kapolri, dia pulang ke rumah, dia lihat ada sound system box, dikasih hadiah ke dia. Di rumah Hugeng kali. Tahu apa yang terjadi? Diambil kertas Hugeng pribadi, Hugeng Kapolri. terima kasih. Hugeng Kapolri, ingat sumpahmu. Hugeng pribadi, terakhir dia bilang, Hugeng pribadi kalah, aku kembalikan itu. Lo itu konkret. Integrity. Ini enggak, mentalnya ada enggak ya begitu? Aku sampai kaget tuh dari temanku kombes, udah jadi brigjen dia sekarang. Waduh, Bang Banda nganjurin niru Hugeng, kita jadi polisi miskin dong katanya. Dia bilang gitu. Ini the rising star-nya di polisi ini. Bakal jadi apa ini? Brigjen Maijen. Dia ngomong ke aku, jangan lagi lah Hugeng dia kampanyekan. Itu sama dengan minta polisi miskin gitu. Dia terjemahkan ke situ. Brigjen loh itu, Bang. Brigjen. Jadi ketika abang sering ngomong tentang kepolisian Hugeng, justru dapat respon dari satu orang lah gitu ya minimal. Iya. Iya. Nah kembali lagi ke tadi Kasus soal Febri. moralitas apa ini. Sekarang lawyernya ini mau bikin pra-peradilan, dianya apa? Itu kembali ke Febrinya. Di sini kita lihat ada jantan, Febri lawyer apa Febri? Febri Jampitsus. Febri Picus. Dua-duanya Febri. Iya. Jadi jangan kasih anak namanya Febri. Febri Picus. Ya. Abang menuntut supaya lebih jantan lagi. Iya. Ex Jampitsus, Febri. Dia nggak ada nggak pikiran dia bahwa ini kesempatan emas buat dia, atau memang dia bangsat? Kesempatan emas untuk membongkar semuanya. Iya, membongkar. Keras Ini ini saya pernyataan. bongkar. Ini memang aku udah salah. Mas itu dari sini. Ada dulu Jiwasraya nyogok aku begini. Perkaranya nggak aku terusin lagi. Dan untuk itu dapat duit aku dari situ. Maka itu bisa dapat bermiliar-miliar triliun. Iya kan? Bencok gua ada peras. Surya Dharma udah gua peras. Perkaranya bisa kulur-ulur. Perkaranya bisa ku panjang-panjangin. Itulah yang saya pamer sama presiden. Sitaan-sitaan itu. Ada nggak dia? Kalau nggak tontonan memuakkan ini gitu loh. Tapi Bang, izin tanpa mendahului proses hukum dan penyidikan. Nanti kan itu mungkin harapan kita semua akan dibuka oleh ex Jampitsus nanti di proses berikutnya. Mulai sekarang dong, ngapain lagi nunggu-nunggu. Dia menentukan dia punya karakter yang kita harapkan membawa era baru dengan korban dia. Ada nggak itu? Merah putih atau enggak di barang kan? Ada nggak itu? Iya. Kalau nggak tontonan rutin biasa ini. Iya. Ini Jampitsus, ketua DPR juga ada. Di sidang dia apa dia udah tidak kurang tonton. Nah buat Prabowo sendiri, saya nggak bisa bayangkan secara kejiwaan dia. Yang paling dia percayai si apa itu BGN itu. Dadan. Yang paling dia percayai, yang paling dia banggakan koruptor. Sekarang Febri koruptor. Ini bukan tamparan sama Prabowo.
bukannya penghinaan sama dia. Nggak ada harga kau. Ada nggak menjadi segan korupsi karena faktor pribadi presiden? Wah jangan dong presidennya tersinggung nanti presiden. Wah kau gila kau, berani banget. Ada nggak cerita itu? Ini menarik ini. Prof Kiki setuju sama pandangan Bang Panda? Iya, sangat setuju. Nah, tapi kita berharap dari bandit mau jadi malaikat, nggak bisa Bang. Jadi saya Bukan sudah bandit jadi malaikat, paling tidak nyicil the bos. Dibayar ke bajingannya itu, gitu loh. Ya kita kan juga bekas preman. ada kita bayar gitu, kita cicil. Eksklusif gue petarung nih. Lo kita cicil gitu loh. Pertanyaan dasar Bang Prof Kiki, siapa bandit, siapa malaikat? Siapa yang mau jadi bandit, malaikat itu siapa? Tadi yang Prof Kiki. ini kan FA udah tadi. ketahuan satu nih kan. Nah, terus anak buahnya aja namanya Don Rito Corleone. Iya. Jadi pakai nama Don. Don itu bajingannya Amerika gitu. Lah, ke atas atau tidak? Ini pertanyaannya. Kita baru ngomong 400 miliar Bang. Iya. Ngomong 74 kilo Emas. emas. Kita belum ngomong berapa yang di perusahaan cangkangnya dia. Iya. Terus yang sudah dia pindahkan sebelumnya itu mau cash dibawa. Laporan sementara kan bahwa kenapa si Trimo itu Karungganya itu dibunuh, karena dia tahu ketika ini barang sebelum digerebek itu sudah sering barang itu diangkutin ke tempat lain. Iya. Itu triliun Bang. Yang perusahaan cangkang itu yang paling kecil aja dapat suntikan terakhir tuh 1,5 triliun. Terus dari 16 baru satu tuh yang ketahuan. Dari 16 perusahaan itu. Ada 15 perusahaan lagi yang kita nggak tahu duitnya tuh kemana gitu. Ya ini aku melihat dari angle tersendiri buat Febri, Petrus, buat yang koruptor-koruptor yang dekat dengan Prabowo, ini kesempatan mereka berbuat sesuatu. Mungkin terlampau idealis, mungkin berilusi. Tapi si Febri mau nggak dia? Ada secercah nggak keberanian dia? Atau memang ayam sayur? Nggak terlalu utopis kita bicarakan ini Bang ya. Hah? Nggak terlalu mimpi. Abang bukan. belum pernah punya 5 triliun kan? Apa ya? Abang belum pernah kan? Ya jadi kalau ayam sayur memang ayam sayur. Tunggu Kalau dulu. kita ngomong moralitas ya. Tunggu dulu soal kau nilai itu tadi. Aku punya filosofi itu dari orang tuaku. Baik. Maka sampai detik ini dekat aku dengan Jokowi, perak di belah tujuh gak pernah aku nikmati dari Jokowi gitu. Udah paling dekat aku dengan dia. Apa Gak ada. filosofinya Bang? Ajaran orang tua, Panda kau van Hees et Recht, kau dari rumah orang kaya. Kau bilang kau naik tampau mas ke Jakarta, di dek lagi, morally, mentally. Dia tanamkan kita. Jadi kalau aku ketemu orang-orang kaya, aku nggak sombong juga. Gue lebih kaya dari dia gitu. Tapi itu kan standar abang, nggak bisa ditaruh benchmarkingnya Betul, ke nggak cuma mereka. dalam menghadapi oh kita ini dia. emang bandit dari lahir kok gimana? Iya betul. jadi maksud Prof terlalu hipokrit kita membicarakan soal morality di kasus ini. Iya, kita bisa ngomong nggak sih tentang kebaikan pada setan gitu. Saya mau tanya, kamu bisa menyadarkan setan supaya jadi baik nggak? Gitu. Ya nggak setan hantu belau lah. Ini pemirsa kita nonton diskusi ini. Iya, balik. Ngenyes Prof. Ya, Gimana kan lagi sekarang mesti? begini, kejaksaan berapa seluruh Indonesia? Berapa banyak? Baik. Ini satu puncaknya dipotong lehernya. Iya. Baru setengah kepotong, belum mati dia. Iya. Tukang pukul presiden loh ini Prof. Hah? Tukang pukul presiden loh ini. Orang yang paling ditakuti setelah ini ya. Kira-kira ya. seperti itu. Iya, Iya. Jampitsus ini kan kata Prof kan. Malakin tinggal merem aja duit datang. Iya. Prof. Oke. Tapi ini kan ada ribuan orang kejaksaan yang Iya, iya, terimbas rasa malu itu, Iya Bang. betul. Iya. Saya
bisa bermimpi kalau itu, bahwa kita marah nih sebagai orang kejaksaan. Baik. Bagaimana kita ikut membolehkan itu disikat semua yang salah, semua jaringannya Febri sikat sendiri, sikat semua. Kalau perlu teman-temannya disikat. Karena ini orang udah sampah ini. Iya. Kan saya selalu bilang sarjana hukum itu, ini kan semua sarjana hukum, Bang. Iya. Sarjana hukum itu yang pinter jadi lawyer, yang bodoh jadi jaksa. Nah, cilakanya yang paling bodoh jadi hakim, Bang. Iya. Nah, jadi ini pengajuan pra peradilan ini, saya mau buktikan tesis saya ini. Oke, Prof. Ya, Bahwa iya. Nanti kalau hakim meloloskan dia sekecil apapun lolosnya kayak gitu, ya terbukti asumsi saya bahwa yang pinter itu jadi pengacara sekelas Hotman. Yang bodoh jadi jaksa. Kenapa bodoh? Dia ketangkep kok. Kalau dia pinter kan nggak ketangkep. Gitu. Nah, logik. yang paling bodoh jadi hakim gitu. Kita lihat hakim belum terbukti ini, nanti seperti apa hasil pra peradilan ini gitu. Moral seperti Bang Pada sudah bilang tadi itu, it's all wrong, nggak ada yang benar ini sama sekali. Jadi dan itu tidak memberikan efek jera. Mengapa? Yang lain bilang, kita jadi takut nih korupsi. Bohong. Yang lain itu kita harus lebih hati-hati nih kalau korupsi. Kita cari cara-cara yang lebih canggih supaya nggak ketangkep. Miris sekali, Prof, kalau jadi seperti itu cara pandangnya ya. Emang berubah semua jaksa. Lihat aja di mana-mana masih pangkatnya kayak gitu. Malak. Masih kok. Iya. Sampai ada jokes kan, kita ini lebih enak ditangkap polisi. Kenapa? Kalau polisi bisa dinego, Bang. Kalau jaksa nggak bisa, Bang, dipatok. Kamu bayar sekian gitu. Udah. Terus mimpi abang itu ilusi apa? Ayo saya challenge ini. Saya kebetulan nggak punya teman jaksa, jadi saya lihat ya memang seperti itu. Gitu. Tapi ini Bang, apa semudah itu kayak seorang jaksa Jampitsus meraup uang gitu. Saya ingat Bang Panda pernah ngomong soal jaksa waktu itu. Kau tahu singkatan jaksa itu apa? Singkatannya injak dan paksa gitu. Waktu itu bilang begitu gitu dengan segala dinamika di kejaksaan itu waktu itu. Yang ngomong ke saya Jaksa Agung ya Ismail Saleh. Oh. Anda udah tahu nggak singkatan dari jaksa? Injak dan paksa gitu. Agak sableng juga dia. Tapi ini terbukti, Bang, sekarang. Udah balik lagi, ini bukan juga berilusi atau bermimpi di siang bolong segala macam. Apa sikapnya Prabowo setelah dia tahu ini? Apa tindakan dia setelah dia tahu ini? Gitu loh. Itu satu. Yang kedua, mereka ini yang namanya si BKN itu siapa? Dadan sama Febri. Itu kan orang yang dikatakan keenam, orang yang dekat sekali dengan Prabowo. Iya. Iya kan? Faktor dekat dengan Prabowo itu ngerem dia nggak? Malah dorong. Pemahaman kita dekat dengan presiden nih, janganlah nanti presiden tersinggung. Apa nggak malu nanti presiden kalau ketahuan ini? Ini sudah nggak ada lagi dialog-dialog yang begini, nggak ada lagi komunikasi yang begini. Baik. Ngeri kalau itu ngeri. Iya. Nggak ada artinya lagi, gitu loh. Dan ada izin Bang Panda, Prof, juga ada pertanyaan di publik ya. Muncul persepsi publik mengenai ketimpangan pimpinan eksekutif yang selektif dalam memilih panggung komunikasi. Kita ngomong soal presiden ya, Bang. Dari satu sisi Pak Presiden tuh langsung hadir ketika ada seremoni pemulihan aset, penyerahan pemulihan keuangan kepada Kemenkyu. Tapi di sisi lain beliau menyerahkan komunikasi publik kepada bawahannya. Soal ketika ada berhadapan dengan krisis institusi atau kasus hukum yang sensitif. Ini terjadi tidak ada equal nih di Pak Presiden ini. Prof Kiki ngeliatnya seperti apa? Nah, begini ya,
kita lihat kabinet, bukan hanya kabinet yang diperluas dari presiden ini kan merangkul semua nih, semua orang. Dan saya meneruskan asumsinya Bang Panda bahwa orang itu bekerja diangkat jadi presiden langsung selamatan. Bukannya prihatin bahwa ini beban gitu. Saya bicara dengan satu menteri yang dulu dikenal aktivis gitu. Apa dia bilang? Kabinet itu nggak ada yang kerja, Mas. Lah, termasuk kamu dong. Enggak. Kalau saya, karena meja saya itu tempat persimpangan surat-surat dan keputusan harus saya ambil. Karena ini persimpangan. Tapi yang lain itu nggak ada yang kerja, Mas. Terus saya tanya, lalu kerjanya apa? Ya menikmatilah gitu. Bagaimana seorang presiden mengharapkan bisa dibantu secara profesional dalam pekerjaan, kalau untuk urusan HAM aja menterinya salah ngomong terus, pigai. Kita butuh 2 triliun untuk sosialisasi. 2 triliun untuk sosialisasi itu mau ditelen apa-apa gitu lah. Dan ini merata, bukan hanya pigai, semua sikapnya sama. Terus sekarang diperluas nih, ada Danantara, ada BI, ada macam-macam yang lain di luar itu, ada lagi URI, Universitas Republik Indonesia, itu berapa triliun digelontorkan. Nah, jadi jangan berharap bisa baik karena lingkungannya itu lingkungannya itu busuk semua, Nggak mendukung. tidak mendukung, menjilat semua gitu loh. Jadi kalau masukannya salah, garbage in, garbage out. Jadi omongannya Prabowo itu bukan salahnya dia, ya salah yang memberi masukan, ya gitu. Salah yang memberi masukan. Terus abang berharap yang memberi masukan itu sadar diri komunikasinya, nggak bisa bang. Semua udah dari perspektif kepentingan masing-masing gitu. Jadi kalau mau Prabowo harus potong satu generasi kohort kekuasaan, ganti semua orang baru dengan sumpah seperti di Cina, berikan saya 1 peti. 10 peti, bikin 11, yang 10 ini untuk koruptor, bikin 1 yang kosong kalau saya korupsi, tempatkan saya di situ, bersih bang. Bersih. Terus kalau ada yang ketangkep beneran, terakhir kan Menteri Pertahanannya ditembak di depan umum Di Cina. di Cina. Kita memang bukan Cina karena kita selalu menyalahkan Cina gitu. Tapi dalam hal ini ya kita harus belajar dari Cina. Bagaimana saya bilang, kalau saya misalnya jadi presiden nih, ada teman yang saya tarik. Terus kalau kamu korupsi, menggerogoti kekuasaan saya, kamu itu bukan teman. Jadi pantas saja ditembak. Gitu. Nah, sikap itu yang harus ada. Dan itu harus dimulai dari presiden sendiri. Gitu. Dan itu sudah layak diterapkan di kondisi sekarang di kita Sangat ini, Bang. layak, sangat layak. Ini extraordinary situation gitu ya. Ini timingnya. Ini timingnya. Dalam diskusi sebelumnya juga Bang Panda juga pernah secara tegas meminta atau menyarankan udah kondisi sekarang ini koruptor-koruptor itu diseret di depan Istana Negara, dipertontonkan biar ada benar-benar rasa malu udah gitu. Ini sejalan dengan konsep Bang Prof Kiki saya lihat gitu. Karena memang kondisi sekarang ini udah extraordinary. Saya secara pribadi saya menolak hukuman mati karena itu hanya hak Tuhan yang tidak boleh kita ambil. Mencabut nyawa itu haknya Tuhan. Gitu. Jangan kita ambil. Tetapi tidak ada cara lain untuk menghentikan ini. Apakah yang lain ini lalu berhenti karena Pepi ketangkep? Enggak, Bang. Malah bekerja lebih cermat supaya nggak ketangkep mereka. Gitu. Saya membayangkan yang lebih soft ya, penanganan yang lebih soft itu. Ketangkep itu bawa ke pulau terpencil gitu ya. Mau Nusa Kambangan kegedean. Carilah yang pulau terpencil. Baik.
di sidang terbuka di situ, live streaming, seluruh orang Indonesia nonton. Gitu. Nah, itu akan memberikan efek jera pasti. Karena dipertontonkan itu lebih menyakitkan daripada dihukum 10 tahun. Jadi permalukan mereka. Hartanya disita. Lalu dipertunjukkan, nih loh hartanya. Ini nginjek ke perusahaan A. Ini ngerampok perusahaan B. Ini buktinya. Ke ruang publik, biarkan publik menilai. Kalau mau ekstrim ya kayak Nepal atau kayak Yunani, bawa ke alun-alun di sidang publik udah, habis itu dicacah mati. Nggak ada yang dosa karena yang bunuh banyak orang gitu loh. Progres tim 9 ini bagaimana Prof melihatnya, Prof? Progres tim 9 yang dibentuk ini bagaimana Prof melihatnya? Kinerjanya? Ada Bebek mau makan temennya Bebek nggak? Nggak ada. Ya nggak ada. Jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Jeruk nggak bisa makan jeruk. Bebek yang bisa makan temennya aja nggak mau makan temennya. Gitu. Jadi hopeless. Ini juga posisi kunci. Prabowo sikapnya menghadapi 2 kasus besar ini apa? Febri sama si PGN itu. Apa? Suasana kebatinan dia apa? Prabowo. Biarin lewat, apa begitu aja tersinggung. Dia merasa harga dirinya sebagai presiden nggak ada nilai. Ini menentukan dia punya ini dihargai, dihormati dia apa tidak, gitu loh. Masalahnya kalau dia tahu Bang, ini kan masalahnya belum tentu dia tahu karena semua masukan dari lingkaran sekitarnya. Oke, sekarang udah terbuka. Sekarang sudah terungkap ini ya. Ini kan. Ini kita akan nanti disibukkan dengan pra-peradilan. Diapakan dengan polemik ini segala macam. Kita mau ke intinya. Gitu loh. Apa presiden punya ini? Apa tindakan yang dia lakukan gitu loh. Ada momentum di mana Pak Prabowo tuh sambutan dan mengatakan nanti akan ada perang bintang, perang jenderal gitu, dan saya akan jadi wasitnya Bang, bahasa Pak Prabowo itu Bang. Apa yang Abang tangkap dari itu? Kan kalau ya dia membiarkan. Bukan aku takabur ya atau gegabah. Capek lah kalau kau analisa omongan dia. Apa tindakan dia? Itu aja. Iya. Kalau omongan itu bisa mencela-mencela. Iya. Ya, ngapain pula kita analisa itu? Apa tindakan dia? Presiden kita ada Sandi Yuda loh nih Bang. Apa? Jangan sampai kita lupa juga masyarakat. Mantan Dajen Kopassus, Sandi Yudanya itu harus kuat itu. Kalau konteks tindakan ya Bang, konkret. Mereka sendiri udah lupa itu Sandi Yuda. ini yang paling ngeri. Iya benar. Saya mau narik sedikit ke belakang. Ini kan suatu kehormatan Prof Kiki dan Bang Man ini adalah tokoh-tokoh senior dan tokoh-tokoh sentral di masa Saya belum senior lah. reformasi maksudnya. Saya belum Prof. senior. Di masa reformasi. Umur saya berhenti 40 waktu sejak umur 40 umur saya berhenti. Baik. Tapi kan Prof juga termasuk tokoh sentral formasi. Kalau Bang Pada kata 37 kata berapa? Gimana sih ngelihat progres aparat penegakan hukum kita ini, Prof Kiki ini? Masih ada nggak sih semangat reformasi itu sebenarnya? Atau gini Prof, ada tambahan lah. Iya. Lahirnya KPK ini kan karena tidak percaya terhadap jaksa dan kepolisian. Iya. Kira-kira waktu itu tuh Iya. Sampai akhir reformasi Ya, memang itu. lahirnya KPK gitu kan. Iya. Sampai hari ini KPK masih ada, Prof. Apakah istilah kayak berarti memang kita masih nggak percaya sama kepolisian dan kejaksaan itu menjadi tetap relevan gitu? Atau bagaimana? Nanti Bang Panda sama Prof nih. Kalau saya pakai bahasanya Bang Panda aja. KPK ayam sayur kok. Kalau nggak ayam sayur dari hari pertama dia ambil alih. Cek itu. Dia punya kewenangan konstitusional luar Bukan biasa. karena kepolisian yang memang pengen ngasih ke kejaksaan, Prof. Polisinya juga ayam sayur kan gitu. Dikasih aja gitu. Karena yang dihadapi itu bajunya warnanya beda gitu. Saya yang terus terang khawatir, Baik. bukan dramatisasi nih. Jangan dipermainkan rasa kepercayaan rakyat.
Sekarang itu bekas ketua KPK itu 3 tahun berkas perkaranya ditahan. Siapa? Firly. Firly Bahuri. Dipermainkan, gak peduli. Itu yang begitu-begitu tuh bikin api dalam sekam, gitu loh. Ini juga jangan main-main ini dengan persidangan si Febri ini. Hati-hati. Saya bukan mau dramatisasi revolusi. Rasa tidak percaya gitu. Sama dengan si Safri Samsudin. Ini ada pemerintahan Marwali, pemerintahan pemerintah. Negara dalam negara. Tak berfungsi lah biar cukai, tak berfungsi. Tak tahu apa ceritanya, nol. Semudah itu gitu loh, hati-hati. Safri Samsudin hati-hati bicara. Ingat gak gegap gempita di seluruh televisi? Iya. Ada pemerintahan. Imip Marwali. Setelah itu nggak ada apa-apa, Pak. Iya, nggak ada. Dan dia nggak ada rasa tanggung jawab kepada rakyat. Gue udah tipu kau, nggak ada benar sebenarnya. Dipermainkan itu. Itu kulihat fenomena yang baru dari rezim ini. Segila-gilanya dulu zaman Soeharto nggak sampai sebegini apanya. Ada dia Harmoko, ada dia Ali Murtopo, ada nggak segila ini. Ini kurasa Soeharto pun kalau tahu pangsan dia nih. Lo ndak terbayang. Di era medsos sekarang juga ditambah. Iya, ndak terbayang gitu loh. Ada ilmu-ilmu baru Bang ya. Ada ilmu baru. Wah, ini profesor pun pusing mau ngambil tesis lagi. Iya. Bayangin tuh. Dan tidak merasa risau dan tidak merasa biarin aja. Kemudian jadi adegan-adegan baru lagi, udah. Langgar undang-undang nggak ada masalah, langgar ini nggak ada masalah. Wariskan. Safri Samsudin itu. Itu yang sering saya kasih tahu juga. Prabowo ngomong ke saya, itu alusista dia Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan, itu 200-300%. Waktu aku tanya dia 100, enggak bang, 200-300%. Dari harga yang sebenarnya. Markup ini Bang. Markup. Di Jadi Kemenhan. markup. Aku tanya Prabowo, udah lapor ke Presiden? Sudah. Aku tanya Jokowi, sudah lapor. Apa arahan Presiden? Tindak. Sampai detik ini nggak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Ini bukan hoak. Jokowi Presiden ngomong ke Pandanababan. Prabowo ngomong ke Pandanababan. Nol. Terus gimana? Mau mendidik aku untuk mempercayai? Lo ini nol. Nggak ada. Yang ngomong ke abang itu sekarang jadi presiden, Bang. Lo Kira-kira iya. seperti itu. Iya. Kok sangat mudah gitu loh. Ini juga nanti Febri Jampitsus ini. Enteng aja nanti. Adalah skenario-skenario pra-peradilan. Adalah ini. Terus nanti ada kecelakaan, ada yang mati lagi. Ada apa. Dibikin adegan-adegan yang apa gitu. Ada yang sakit lagi gitu. Iya, gitu loh. Wah, sekali betul-betul mempermainkan rakyat, hati-hati. Hati-hati gitu loh. Prof Gigi setuju dengan analisa Bang Panda ada pesimisme di kelanjutan proses nanti? Ada sayembara, Iya, setuju lah. drama-drama. Bagaimana orang yang sekian lama menikmati kekuasaan dan menikmati uang dari kekuasaan itu. Kita bicara triliun dan semua yang ribut sumpel aja, di soto sana, soto sini, di sumpel sana, sumpel sini, aman aja. Dan dia ngomong, itu kan sekarang ada potongan-potongan video. Baik. Kapan dia ngomong, kita berantas korupsi dia ini, habis itu omongan dia setelah ketangkep, dan ini pada banyak pejabat bukan hanya Jampitsus ini. Gitu. Nah, apa? Terus saya disuruh optimis. Tidak ada track record yang membuat saya optimis. Gitu. Ini kotak Pandora harusnya. Kalau mau kotak Pandora, harusnya terungkap semua jaringan, semua pemerasan, semua hal yang terkait dengan Febri. Ini baru satu orang lah. Ya. Terus anak buahnya
emang nggak mungkin dia kerja sendiri, karena ada jaringan anak buahnya kan membuat laba-laba tentakel dari laba-laba ini kan, dari tentakel dari gurita ini kemana-mana gitu. Harus kita potong satu-satu ini. Nah, cilakanya polisi kan terkendala situasi psikologis dan bukan psikologis, yaitu digerebeki tentara kok. Sekarang apa-apa tentara. Mau jadi manajer Kopdes aja gitu. Latihan militer ya. Latihan. Ya. Latihan. Sementara di dunia itu nggak ada bang tentara sekarang dilatih. Mati 5. Iya. Kopdes kemarin mati 5 Iya. Ya. karena orang sipil. Di dunia ini orang tinggal main TikTok, komputer, war game, perang, tembak sana. Di sana nembak, peluru kendali, peluru ini itu cuman pakai komputer. Iya. Sementara kita dilatih, mati, gitu kan? Nah, Salah kelola, Bang. iya. Nah itu temannya abang itu, kan tanggung jawabnya Safri itu. Iya. Tapi itu menarik tadi misalkan psikologis dan non psikologis gitu. Dia digerebek pengen melakukan penyidikan juga dijaga rumahnya sama tentara gitu ya. Iya. Dan lain sebagainya gitu. Tanyalah semua polisi itu, apalagi polisi yang gerebek pangkatnya cuma letkol kayak gitu kan. Terus yang nongkrong di sana brigjen, ya takutlah pulang, apalagi brigjen yang dari unit sus itu, Iya. unit special forces itu. Apa yang Prof baca dari penjagaan itu, Prof? Apa yang Prof baca dari penjagaan itu, Prof? Kecolongan. Kalau mereka taruh dari awal, dijaga dari awal kan. Ini terdadak, dan saya hormati ini Kortas Tipikor. Kortas Tipikor itu didesain bang dari awal itu. Ini skenario konsep lama tentang Kortas. Itu ketika Wiyagus, sekarang bintang 3, itu merintis di Bareskrim. Dirtipidum. Nah, Dirtipidum dulu Bareskrim. ya, bukan di Tipikor. Di Tipikor, baik. Tipikor. Nah, itu frustrasi karena apa? Konsep ini nggak bisa lolos dari institusinya sendiri gitu. Akhirnya setelah lama disetujui. Saya ingat saya terlibat langsung. Ya, dan kita nego kemana-mana itu nggak bisa disetujui. Kenapa dibentuk Kortas Tipikor? Karena waktu itu apa yang dilakukan oleh Direktorat Tipikor di Bareskrim itu, produk yang mereka hasilkan itu lebih tinggi dari KPK, Bang. Jumlah penangkapan, jumlah pengembalian uang ke negara itu lebih bagus dari KPK, catatan KPK. Nah, dan mereka sering ngeluh kok yang moncer itu hanya KPK, kami ini tidak. Gitu. Padahal kita bekerja lebih baik, lebih ini. Gitu. Saya bilang karena kalian itu lemah di publikasi, lemah di image kayak gitu. Ya kan kami dilatih untuk begini, tidak dilatih untuk image building. Baik. Nah, Baik, Prof. Itu Wiyagus ini orang pertama yang menata sistem penyidikan di KPK. Dia lama di KPK Iya. tugasnya. Tapi itu kagum lah Kortas Tipikor ini dengan prestasi. Sekarang Gitu. saya angkat topi bang, beneran. Iya betul. Kagum. Dan ini menjadi legasi di akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, karena 5 hari menjelang lengsernya Pak Jokowi ditekat approval pendirian Kortas Tipikor ini ya, Prof. Saya nggak ingat gitu. Tapi yang saya ingat di dalam institusi sendiri kemudian diputuskan ya oke, boleh. Iya. Kayak gitu. Dan abang bener, di luar masalah rumor, masalah apa segala macam, dia sudah membuktikan efektif kok. Iya.
pertanyaan saya, kenapa Prabowo nggak mau pakai terus? Kertas ini ya, Prof ya. Iya. Ya, bisa bersisian dengan KPK. Loh, KPK sekarang ayam sayur kok. Mana KPK ambil proaktif? Oh, ini dibatasi oleh kewenangan. Bullshit itu. Kenapa menurut Pak Prabowo nggak mau menggunakan secara maksimal kertas Bukan tipikor? nggak mau. Belum kelihatan tanda-tandanya atau sudah kelihatan kita nggak tahu. Baik. Kita nggak tahu karena tidak ada satupun suara dari istana mengenai problem ini. Seperti Bang Panda tadi sebutkan, tidak ada suara maunya istana itu seperti apa. Gitu. Jadi dari pengalaman sejarah presiden ke presiden ke presiden, itu yang menentukan juga orang sekitar dia. Kalau Ya. zaman Soeharto dulu aspri-asprinya, gitu loh. Ali Murtopo, Beni Murdani, segala macam gitu loh. Nah ini siapa? Di sekitar dia ini siapa? Ada itu Iya. Bunda, ada Bunda. Buntet. Iya. Buntet. itu menentukan gitu. Baik. Dan ini terus terang peristiwa ini peristiwa yang harus betul-betul hati-hati. Jangan kena karmanya. Jangan jadi kualat gitu loh. Bangsa ini hancur-hancuran. Kalau sudah sampai ke Nepal segala macam. Hati-hati. Orang tua itu nggak salah mengatakan sekali, lancang ke ujian seumur hidup orang nggak percaya. Mau percaya Sapri? Nanti dulu. Mau percaya Prabowo? Nanti dulu. Nggak gampang gitu loh. Mengembalikan kepercayaan itu nggak mudah. Ini sekarang peluang emas. Apa? Kecelakaan biasa nih, ketua BGN ini. Kecelakaan di Jampitsus ini. Ini mahal peristiwa ini. Kalau nggak dimanfaatkan Prabowo ini untuk recovery sama konsolidasi sama apa dia, lihat aja. Game. Bisa nyesal dia seumur hidup. Tapi Bang, ada yang menarik tadi saya cuplik dari statementnya Prof Kiki ini kayak ibaratnya kotak Pandora ya Prof tadi bilang ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa di kotak Pandora. Artinya banyak terlibat. Tanpa kita mendiskreditkan penegakan hukum, kalau ini menjadi kotak Pandora dan banyak yang terlibat elit-elit dari kasus Jampitsus ini, ada yang beranggapan apa nggak ini bisa mengguncang Indonesia, Bang Panda? Ini aja lah sebelum jauh ke situ. Ada nggak suasana kebatinan atau bisik-bisik di belakang pintu di istana, sekitar istana? Kita jaga presiden, kita hormati presiden. Gila kamu, berani banget ke korupsi. Hati-hati kau. Ada nggak itu? Nggak ada. Atau itu hanya onani? Gitu loh. Baik. Ada nggak? Oh gila kau, hormati dong presiden. Aduh dia Prabowo. Apa dia? Ada nggak suasana itu? Iya. Basic ini Bang ya. Febri itu malah tiap minggu ketemu sama Prabowo. Iya. Apalagi kalau mau pamerkan yang miliar-miliar itu. Triliun. Iya, triliun. Tergetar hati dia segan ke Prabowo? Kagak. Dia lakukan juga yang gila. Ya, buat kita itu gila, buat dia biasa. Loh, itu. Iya, itu perbedaan. Iya, itu beda. Tergetar hatinya, menjadi ngerem. Kagak. Maka kalau dia pidato tegas-tegas segala macam, diketawain. Maka itu Prabowo juga hati-hati. Kalau bicara, kalau pidato juga hati-hati. Rakyat ini sudah sangat kritis. Gitu loh. Nggak bisa lagi mau dikibul-kibuli, mau dibong-bongin. Nggak bisa lagi. Gitu loh. Nah kalau ini dianggap enteng, kalau ini dianggap ini, lihat ke apanya. Iya. Ini terakhir nih Prof dan Abang. Lalu bagaimana kita memaknai merah putih gitu ya Prof ya? Maksudnya gini, kita harus percaya ke siapa gitu Bang? Dalam konteks hukum misalkan, kita sebelumnya ada Zarof Richard, Mahkamah Agung, yang juga menimbun ada 54 kilo dan 1 triliun uang, hampir 1 triliun uang gitu. Iya. Hari ini ada Pitsus gitu, orang yang sangat kita banggakan ya minimal sebulan yang lalu lah gitu, ketika dia memamerkan banyak sekali uang hasil korupsi, rampasan sebagainya, terus Sebelum dimasukin ke berangkasnya dia. sebelum dimasukin ke berangkas dia. Lalu kemudian hari ini kita dikejutkan dengan itu gitu. Kita harus percaya ke siapa gitu. Terus bagaimana kita memaknai Iya. merah putih gitu. Kebijakan rakyat itu kemana lagi Terus sekarang? di saat kita begini Bang, di saat kita lagi
komplain lah gitu terhadap pemerintah kita. Kalau kamu nggak mau di Indonesia silakan keluar negeri saja gitu, Prabowo bilang gitu. Apa merah putih gitu Bang bagi kita nih Bang seharusnya deh. Bagaimana kita memaknai bangsa ini gitu loh kalau Saya percaya proses ini sekarang itu maka kita kasih warning, jangan permainkan proses itu. Ini bukan dalam kendalinya Prabowo lagi atau orang sekitarnya, gitu loh. Ini satu proses di masyarakat yang tidak bisa didefinisikan, yang tidak bisa diformulasikan. Ya siapa sangka Jampitsus, gitu loh. Bisa the hands of God, gitu loh. Siapa sangka ketua BGN yang paling dipercaya triliunan oleh Prabowo? ya. Siapa lagi nanti? Setelah ini kena siapa lagi? Loh iya. The hands of God. Ini penting buat pemirsa dan rakyat Bang. Proses yang seperti apa Bang? Apa ya? Proses yang seperti apa maksud Bang Panda? Loh ini aja betul lah diperlakukan betul-betul. Jangan cerita mati penjaga rumah gitu loh. Ini udah tanda-tanda tidak ditangani serius. Padahal ada kalau ada tentara yang jaga, ada ini apa ini cerita ini. Dongeng apa ini gitu loh. Drama apa lagi? Iya. Hati-hati kalau mempermainkan itu, udah banyak korban, udah banyak cerita, udah banyak peristiwa. Kalau agak enteng sama itu. Prof Kiki bagaimana? Makna merah putih itu Pak? Ini suara yang wise. Iya. Karena kalau kita masih muda, tidak radikal itu tidak punya hati. Seumuran kalian. Gitu. Iya. Baik Prof. Tapi kalau sudah tua, masih radikal, dia tidak punya otak. Dan saya lihat Bang Pada sudah pakai otak sekarang. Artinya sudah mulai tua. Nah, saya di garis batas itu, saya bermimpi begini Bang, potong satu generasi kekuasaan. Bukan generasi kohort umur, generasi kekuasaan. Siapa yang pernah ikut, potong. Silahkan pergi ke luar negeri kalau mau hidup enak. Katanya, Prabowo hebat, ditarik, direkrut anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri. Silakan, kalau hebat silakan bertarung di luar negeri. Ganti dengan semua wajah baru. Terus rekrutmen terbuka Bang. Ini lagi rame nih soal reshuffle kabinet. Oke. Calonnya presiden, calonnya Prabowo untuk jabatan-jabatan ini itu siapa saja. Tayangkan, silahkan masyarakat memberi masukan kalau orang ini brengsek gitu. Jadi rekrutmen terbuka. Nanti bilang, wah itu saya selalu ketemu tuh tiap weekend di bar itu nongkrong mabok dia kayak gitu. Nah, supaya tidak ada lagi udah jadi menteri ketahuan mabok, balul ladalah itu. Botol-botol. Menteri lah itu. Iya. Ya kalau mau mabok aja, tapi di foto-foto dipajang kayak gitu. Ini kita baru bisa bicara moralitas yang abang obsesikan itu. Dan kita semua setuju kalau persoalannya kayak gitu. Jadi ada keberanian untuk potong satu generasi. Kalau setiap pengusulan nama baru kepala BKN diganti kayak gitu, lemparkan ke publik. Ada yang kenal wajah ini nggak, orang ini nggak, beri masukan gitu. Jadi kalau nanti tetap ada kemungkinan salah juga Bang kayak gitu, karena nanti akan ada intrik-intrik supaya orangnya yang masuk gitu. Oke. Nanti presiden yang akan merasakan sendiri gitu. Nah, ini saya anggap potong satu generasi kekuasaan gitu. Ini masih mungkin dilakukan tanpa nembak mati Menhan misalnya gitu. Karena situasi dirasa sudah extraordinary hingga akhirnya langkah ekstrim pun dibutuhkan, Iya. kira-kira begitu ya Prof. Ini extraordinary situations yang Tapi yang di samping ini tadi yang paling penting lagi, karakter, keteladanan segala macam. Disitulah lahir namanya Ali Sadikin, disitulah Hugeng, disitulah Burhanuddin Lopa. Orang-orang yang punya karakter ini sekarang di mana? Yang punya karakter, yang punya moral courage yang begitu dahsyat gitu loh.
Atau pertanyaan selanjutnya, masih adakah kira-kira di mana dan masih adakah kira-kira begitu ya Bang? Masih ada aja, nggak dikasih kesempatan aja. Iya, sama. Itu Kalau aja. saya sama. Setuju, Prof, ya? Gitu. Iya, nggak dikasih kesempatan ada. Yang sableng-sableng juga ada. Ya. Yang integriti. Tapi dia bukan gengnya, dia bukan ininya. Kalau Sableng kayak Menteri Keuangan, Ah. songong gitu. Saya gimana cara menurunkan? Gampang, gua kasih duit tuh, bang, nanti orang pinjem, ekonomi berputar kan, pinter kan gua. Bahasanya dia begitu. Jadi meremehkan suara publik, bahwa publik itu dianggap bodoh. Iya. Ketika dolar naik terus sekarang ini, baru dia diem, pusing. Janganlah mengeluarkan statement-statement yang melukai publik seperti Iya. itu gitu. Ya. Seolah-olah publik itu nggak punya ekonom, seolah-olah publik itu nggak ngerti duit gitu. Ini lari semua lah. Ya. Apa? Coba berapa perusahaan besar yang udah lari ke luar negeri Iya. sekarang? Iya. Ke Vietnam terutama, Iya. ke Thailand, ke Vietnam, Iya. ke negara-negara sekitar. Kenapa? Tidak kondusif suasana. Ekonomi hancur karena setiap minggu keluar kebijakan baru. Iya. Kebijakan. Kita rindu seperti negara Singapura yang baru-baru ini membagikan uang kepada rakyat ya Prof ya. Singapura itu tidak punya apa-apa. Wah. Ketika baru merdeka, itu tempat sampahnya Malaysia. Oleh karena itu, Malaysia dengan senang hati melepaskan Singapura karena keseimbangan etnik tidak terganggu di Malaysia kalau Singapura keluar. Baik. Tapi kalau Singapura di dalam ada masalah etnisitas melalui pemilu, Cina akan berkuasa gitu. Jadi silahkan lepas ya. Dan secara ekonomi tidak punya apa-apa. Tidak, apalagi sumber daya alam. Ya. Apa yang dilakukan? Orangnya. Kemudian SDM digenjot, digeber, disekolahin semua anak Malaysia, anak Singapura ke luar negeri. Pulang dipakai. Kita enggak. Ya, mohon maaf aja gitu ya. Di dalam negeri yang terjadi adalah pendidikan tinggi kita, Bang, untuk sains dan teknologi itu kelas-kelasnya pasti kecil lah. Anak pintar tuh nggak banyak gitu. Iya. Kelas yang di bawah 25 orang ditutup, Bang. Jadi kelas sains di universitas swasta itu ditutup semua. Terus yang paling laku sekarang itu fakultas hukum. Iya. Semua berbondong-bondong. Rating tertinggi untuk calon mahasiswa masuk itu fakultas hukum. Karena rujukannya Hotman Paris. Kalau fakultas hukum bisa begitu, bisa ceweknya banyak kayak gitu kan, cantik-cantik semua kayak gitu. Parkirannya mewah. Mobil mewah. Nah, jadi tidak ada yang ke sains dan teknologi. Iya. Mereka yang mampu, anaknya orang kelas menengah ke atas, anak-anak yang mampu, pendidikannya mampu, kirim keluar, Bang, karena di sini tidak ada tempat gitu. Akibatnya yang tertinggal ini sampah gitu. Dan ini tidak diperbaiki, malah bikin universitas baru Universitas Republik. Uri. yang tujuannya untuk mencetak pemimpin. Ini mohon maaf aja dipimpin oleh jenderal. Kapan jenderal itu kuliah sampai S2, S3 yang bener ya, nggak beli loh ya, nggak beli gitu. Dan mengetahui peta SDM dunia untuk pendidikan kayak gitu. Uang pendidikannya cuma 3 tahun push up, 1 tahun baris berbaris. Lah, orang harusnya tahu diri lah. Kalau diangkat itu menjadi pemimpin, apalagi pemimpin formal di pemerintahan, itu syarat pertamanya adalah pendidikannya harus memadai, Bang. Ya. Ya, pendidikannya dalam bidang itu. Gitu. Kalau tidak, profesi dan pekerjaannya dalam bidang itu. Mungkin pendidikan tidak memenuhi, tapi profesi dan pekerjaannya itu dalam bidang itu. Kalau dua ini tidak terpenuhi, minimal minatnya dalam bidang itu.
minat itu diketahui dari mana? Dari tulisan dan dari omongannya. Ini pendidikan tidak memadai, ke apa? Kebidangan, pekerjaan. Pekerjaan profesinya tidak mencukupi, tidak memadai, bukan dalam bidang itu, minatnya pun juga tidak ada. Begitu diangkat jadi menteri, syukuran. Ini akan terjadi lagi nih dalam waktu dekat kayak gitu. Nah, tidak ada, kalau abang ngomong tentang karakter itu, bukan hanya pemimpin-pemimpinnya juga. Ini kelas menengah yang harusnya kuat itu, siap Jenderal Prabowo, gitu. Kurang ya, siap Jenderal Kehormatan Prabowo. Mohon maaf, saya carikan orang yang bisa memenuhi syarat itu. Tapi jangan pilih saya karena saya tidak mampu. Gak ada, Bang. Gak ada. Terus ke Pasar Senen. Tahu ngapain? Beli itu lambang menteri, terus dipajang. Baju begini ini kan gak perlu pakai lambang menteri, pajang-pajang lambang apa Garuda yang ada di sininya tuh kayak gitu. Yang dinikmati seperti itu. Jadi bangsa ini runtuh, moralitasnya runtuh, integritasnya bukan hanya di kalangan elit, tapi sudah turun ke bawah karena elitnya memberi contoh seperti itu. Jadi tapi saya tidak pesimis. Kalau saya pesimis, saya pergi keluar. Saya belasan tahun di Amerika, saya ngajar di seluruh dunia. 1 tahun saya di Singapura, keluarga ada rumah di Tokyo, ada itu. Nah. Dan menjadi harapan kita juga yang muda-muda ini, janganlah orang abang dan Prof Kiki sebagai senior ini pesimis. Gimana kita nanti pijakannya? Oh enggak pesimis. Enggak, kita mulai dengan pesimisme supaya kalian sadar, gitu loh. Tapi pesimis, kalau pesimis, besok pagi saya udah nggak ada di Indonesia, gitu. Itu aja contohnya. Nah, saya pengen mati di sini, bertarung di sini. Mari kita bertarung. Sekecil apapun itu. Jadi kalau anak muda yang tidak berani bertarung, sudah, apalagi nggak usah bertarung lah, bersikap aja. Tidak berani bersikap, sudahlah ke mana? Ke Yemen aja. Ya kayak gitu dibuangin aja udah. Iya. Oke, makasih Bang Panda. Kalau aku terakhir dari aku, Siap, Bang. Itu karakter, moralitas, integritas jangan dipermainkan gitu loh. Jangan dihinakan. Itu loh. Kalau itu nggak ada harga, hancur. Iya. Nggak ada penghormatan terhadap itu. Ini sedih nih dengan peristiwa yang Freddy sama siapa ini. Ini baru bahagian kecil dari yang bisa terungkap gitu loh. Lebih spektakuler lagi. Oke, itu aja deh. Iya. Prof Kiki, ada lagi Prof Kiki? Cukup lah. Oke. Makasih banyak Bang Panda, makasih banyak Prof Kiki atas waktu dan kesempatan ini, luar biasa. Jangan panggil saya Prof lah. Oke, Bang Kiki. Panggil Kiki aja. Sebenarnya ada satu pertanyaan terakhir nih, menggelitik nih, izinkan ya Bang. Iya. Prof Kiki dulu. Prof Kiki ketika nanti, maaf ya, Prof Kiki meninggal, Indonesia itu mau jadi seperti apa sih Prof? 2045, sebelum 2045 saya meninggal, Indonesia sudah penuh emas. Kata Presiden. Kalau kata saya, ya nggak bergerak jauh dari situasi sekarang. Karena apa? Ketidakmampuan menghadapi situasi itu melahirkan eskapisme. Jadi orang tidak menghadapi, berusaha mendobrak, tapi lari. Eskapisme kemana? Agama. Itu yang mengkhawatirkan. Kenapa? Kita butuh masuk surga, ya. Gitu. Siapa yang masuk surga? Ya nggak tahu. Tuhannya Bang Panda sama Tuhan saya kan beda. Ya, nggak tahu kita. Apakah saya meyakini saya masuk surga gitu. Kamu berdua masuk neraka gitu kan. Apa itu akan terjadi? Kita nggak tahu. Nah, artinya situasi real yang kita hadapi adalah
di dunia. Ya. Dunia bergerak begitu cepat dan kita banyak yang lari ke agama. Mau contoh nih, anak-anak cari sekolah sekarang nilai matematikanya 100, nilai IPA-nya 90 kayak gitu. Masih sulit cari sekolah. Ya. Tapi kalau hafiz Al-Quran dijamin dapat sekolah. Ya. Itu perlu. Tapi apakah semua anak Indonesia hafiz? Harus hafiz. Nah, dan ini kita mengalami kemunduran khususnya di dunia saintek ini. Di dunia saintek. Akibatnya apa? Sisa-sisa remah-remah SDM yang tertinggal yang masih menekuni saintek milih di luar negeri. Di luar kalau karena saya Muslim di luar negeri masih bisa sholat dengan baik dengan ini. Di Jepang itu di mana-mana sholat, kecuali di Amerika karena Amerika tidak boleh sholat atau keagamaan apapun di ruang publik. Universitas negeri itu bangunan-bangunannya premisnya itu tidak boleh dibuat upacara keagamaan, sembahyang Kristen, sembahyang Islam nggak boleh. Ya. Di beberapa negara termasuk Jepang masih dilakukan. Itu yang akan kita hadapi nanti. Jadi mudah-mudahan ini memberikan kesadaran khususnya bagi teman-teman yang menekuni keahlian agama kayak gitu, bahwa kita tidak cukup hanya ngurusi akhirat, urusi dunia lah, apalagi dunia yang semerawut sekarang. Ya. Saya mau tanya nih abang kan tadi soal moralitas soal ini. Kita ini jumlah masjidnya paling banyak di dunia, kalah sama Cina. Nah, terus jumlah hajinya paling banyak, termasuk saya, tapi saya hajingan. Gitu. Mana hasilnya? Gitu. Moralitas pemimpin yang dididik dengan cara seperti itu nggak ada kok. Bahwa korupsi itu seolah-olah bebas nilai. Korupsi itu tidak membawa muatan moral di dalamnya gitu. Ya. Nah, saya masih optimis, tapi masih optimis ya. Masih optimis ya. Mudah-mudahan masih hidup masih cukup lama ya Bang ya. Ya. Kita masih Amin. melihat Amin. perubahan Amin. yang secercah perubahan yang sedikit baik apapun. Ya, Ini selalu baik. Baik. makasih. Sekali lagi terima kasih Prof Kiki. Terima kasih Bang Panda, luar biasa diskusi mendalam dan daging semua bersama para senior. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka. Merdeka.